Tahukah saudara apa yang menjadi perbedaan yang paling mendasar antara komunitas sel dan klub-klub Kristen? Komunitas sel adalah persekutuan dan komunitas orang percaya yang memiliki kerinduan dan tujuan yang sama, yaitu bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Tapi berbanding terbalik dengan klub-klub Kristen, yaitu perkumpulan orang-orang Kristen yang memiliki hobi dan kesenangan yang sama. Mari kita cek komunitas dan kelompok-kelompok yang kita sebut cell group. Ada satu hasil survei dari satu lembaga survei yang bernama Barna Group tentang bagaimana orang-orang percaya menyikapi yang namanya pertumbuhan rohani. Tahukah saudara hasilnya? Data tersebut mencatat cuma 18% orang-orang yang berkomitmen untuk satu pertumbuhan, dan 10% tidak ada minat atau usaha untuk pertumbuhan tersebut. 20% tidak ada usaha yang konsisten. Dan yang paling dahsyat, 52% yaitu usahanya konsisten tapi hasilnya terbatas. Artinya saya mau berkata, tidak ada usaha yang konsisten atau tidak ada usaha saudaraku yang kasih memang benar-benar mau bertumbuh. Ini yang saya katakan, orang-orang Kristen yang mengalami sedimentasi rohani atau pendangkalan rohani, tapi tetap di gereja. Sadar atau tidak sadar, saudara ada terhisap di dalam satu kegerakan kembar yang namanya Pentakostal Karismatik. Tahukah saudara, spirit Pentakostal Karismatik saudara adalah encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan saudara, karena perjumpaan pribadi tersebut, maka ada experience. Apa itu saudara? Yaitu pengalaman pribadi. Dari pengalaman pribadi saudara, maka menghasilkan yang namanya change of life. Artinya ada perubahan hidup. Apakah itu tujuan Kristus, saudaraku yang kekasih? Nah, saudara, ternyata saya pelajari. Sebagai hamba Allah, saya mau berkata, orang-orang Kristen tidak hanya sampai kepada hanya perubahan hidup, tapi ada rencana Tuhan untuk menyempurnakan kita, yaitu apa saudara? Bertumbuh ke arah keserupaan Kristus. Dan orang-orang yang serupa Kristus, yang layak, bukan hanya ke surga saudara, tapi lebih daripada itu, kita harus nanti kembali ke bumi untuk memerintah bersama-sama dengan Dia. Sebab itu saudara, ayat firman Tuhan yang mendukung kepada arah sharing hari ini, yaitu terambil daripada Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, maka itu saya katakan saudara, ending daripada seseorang yang terhisap, iya kan, dalam kegerakan kembar yang saya katakan tadi, Pentakostal dan Karismatik, bukan sekedar berbahasa roh, karena itu tanda awal saudara. Anda tidak akan pernah bisa berdampak kepada orang lain hanya sekedar perubahan hidup saudara, tapi lebih daripada itu, kita bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Karena apa? Cita-cita dan rencana Tuhan kepada kita adalah sebagai representasi daripada sorga, atau representasi daripada apa yang pernah dibuat Yesus di muka bumi ini ketika dia menjadi manusia 100% dan ketika dia menjadi Tuhan 100%. Pertumbuhan maka akan menghasilkan yang namanya hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sebab apa? Pertumbuhan dimulai daripada awal, yaitu berakar. Saudara-saudara, kalau saya katakan tadi di atas, kalau yang berakar saja itu hanya menarik dan memperoleh kekuatan daripada Kristus, bertumbuh harus terus-menerus diusahakan. Nah, pertanyaannya kepada kita, kalau yang berakar saja saudara masih struggle untuk bertumbuh, bagaimana dengan Anda yang tidak tertanam di dalam gereja ini? Alkitab berkata di dalam Kolose 2 ayat 7, saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan begini, hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Dengar baik saudara, hendaklah saudara berakar di dalam Dia dan memperoleh kekuatan dari Dia. Haleluya. Ternyata kalau seseorang berakar saudara, itu hanya menarik kekuatan, memperoleh kekuatan daripada Kristus yang adalah Tuhan kita.
Tapi untuk bertumbuh, ayat ini berkata begini, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Berusahalah agar terus-menerus tumbuh di dalam Tuhan dan menjadi kuat serta semangat dalam kebenaran yang telah diajarkan kepada saudara. Semoga hidup saudara berlimpah-limpah dengan sukacita dan rasa syukur atas segala yang dilakukannya. Ingat sekali lagi saya katakan saudara, saudara berakar itu menarik atau ingin memperoleh kekuatan daripada Kristus yang adalah Tuhan kita. Tapi untuk bertumbuh lewat ayat ini dikatakan usahakan, bukan sekali saudara, tapi terus menerus. Bahasa Inggrisnya dikatakan continuously. Haleluya. Nah, jadi clear. Makanya saudaraku yang kasih, saya katakan tadi saudara, ada begitu banyak survei bagaimana orang yang dalam gereja pertumbuhannya, iya kan, sekalipun kita tahu saudara, pertumbuhan saya dengan pertumbuhan saudara beda saudara. Karena apa? Ada keunikan-keunikan dalam hidup kita, iya kan? Karena kita memang diciptakan orang-orang yang unik, satu sama lainnya tidak sama. Tapi untuk pertumbuhan bisa dilihat. Sebab itu saya mau katakan, saya mau tawarkan kepada setiap jemaat atau yang mendengarkan sharing firman ini, itulah perlunya yang namanya pemuridan. Saya pernah baca buku dikatakan gereja yang tanpa pemuridan sama dengan gereja yang tidak memiliki Kristus. Ada orang yang mengaku sudah tahu saudara dengan janji Tuhan dan memiliki karunia rohani. Ternyata George Barna berkata begini, 85% orang percaya telah mendengar tentang karunia rohani dan menyadari eksistensi karunia-karunia rohani tersebut. Namun seperapat di antaranya tidak mempercayai bahwa Allah setia akan janjinya dan memberikan karunia rohani kepada mereka secara pribadi. Jadi begini saudara, kalau ada 4 orang yang berkumpul saudara, yang sama-sama sudah menyadari mereka menerima karunia rohani, dari 4 itu 1 tidak percaya dan dia mengingkarinya. Sebab itu saya katakan saudara, pemuridan adalah jawaban bagi setiap kita. Lewat pemuridan ada nanti namanya saudara, buku Spiritual Journey. Dari sana bisa dilihat bagaimana pertumbuhan rohani jemaat yang satu dengan jemaat yang lain menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Afirmasi daripada sharing saya ini, saya mau berkata kepada saudara, haleluya, melayani seperti Yesus melayani dan memimpin seperti Yesus memimpin. Selamat Anda menempuh pemuridan yang dahsyat dan luar biasa menuju keserupaan dengan Kristus lewat karakter, attitude, dan apa yang pernah dibuat Yesus di muka bumi ini, sehingga satu ketika kita benar-benar menjadi sahabat dan kita siap memuridkan yang lain. Dari saya, Royal Purba Immanuel.